Saya akan share screen. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekarang tadi itu adalah 7.31 dan 7.32 ya. Sekarang materi selanjutnya. Jadi di sini dispesifikkan lagi yaitu Maxwell equation atau persamaan Maxwell. Nah, oke. Jadi tadi sudah kita lihat topik kita tadi adalah sebelumnya saya lihat dulu topik kita tadi adalah elektrodinamika sebelum Maxwell. Sehingga di sini topik kita selanjutnya adalah persamaan Maxwell. Nah, jadi setelah melakukan perbaikan atau revisi, maka kita dapat menulis persamaan Maxwell itu, yaitu ada 4 persamaan. Yang pertama, divergensi daripada E sama dengan 1/epsilon 0 dikali rho. Ini kita sebut sebagai hukum Gauss. Nah, yang kedua, divergensi daripada B sama dengan 0. Nah, ini tidak ada namanya ya, no name. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah hukum Faraday, curl E sama dengan negatif del B per D, hukum Faraday. Nah, selanjutnya yang keempat adalah hukum Ampere, yaitu curl B sama dengan mu 0 J ditambah epsilon 0 mu 0 del E per del T. Del E per del T. Nah, ini kadang ditulis juga gimana? Ini saya buat dulu hukum Ampere. Nah, ini kadang ditulis juga dalam bentuk 0 J ditambah epsilon 0 del E per del T. Nah, seperti itu ya. Jadi persamaan Maxwell ini mengumpulkan 4 persamaan ini, divergensi dan curl daripada E dan B, beserta dengan hukum Ampere yang sudah dimodifnya. Nah, kemudian persamaan dengan F, gaya elektromagnetik, gaya yang dikerahkan oleh elektromagnetik, yaitu gabungan. Kalau kita bicara masalah elektromagnetik, dia adalah gabungan dari elektrostatik dan magneto, QE untuk statis dan V cross B, QV cross B untuk magnetostatik, atau kita sebut sebagai gaya elektromagnetik. Nah, kemudian apalagi yang disimpulkan oleh persamaan Maxwell, yaitu divergensi pada J sama dengan del rho per del T. Del rho per del T. Nah, ya ini disebut sebagai persamaan kontinuitas ya. Ini persamaan kontinuitas. Nah, jadi ini yang dirumuskan oleh Maxwell itu ya. 4 persamaan Maxwell beserta 2 persamaan ini. Apa itu? Yaitu gaya elektromagnetik dan persamaan kontinuitas. Itu yang dirumuskannya. Jadi kalau kita bicara masalah Maxwell ini sebetulnya nothing spesial ya. Tidak ada yang terlalu spesial dari persamaan Maxwell ini. Cuman dia memperbaiki persamaan yang nomor 4 ini saja. Itu sebetulnya yang dilakukan dia. Sama sepertinya F sama dengan QE plus V cross B ini, kerjaan si Maxwell ini sebetulnya hanya menggabungkannya saja. QE ini kan sudah kita pelajari pada elektrostatis. V
Q, V cross B kita sudah kita pelajari pada magnetostatis, dan yang dilakukan dia ya cuma menggabungkan saja. Sementara persamaan kontinuitas ini adalah teoretikal matematis yang diambil oleh Maxwell ini untuk memfikskan atau untuk memperbaiki persamaan dia yang nomor 4 tadi. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang spesial ya. Walaupun tapi harus kita ingat tambahan dari atau memfikskan hukum Ampere ini yang justru akan berpengaruh dan merubah peradaban kita. Kenapa? Dulunya yang hanya mengubah magnetik, merubah medan listrik, karena sudah difix oleh Maxwell menjadi mengubah E juga dapat mengubah B, kebalikan daripada yang nomor 3. Nah, itu sangat mengubah dunia ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan, konsep motor dan generator yang hari ini kita pakai ya. Jadi itu adalah contoh yang paling fundamental dari persamaan nomor 3 dan persamaan nomor 4 ini. Nah, lalu di sini juga diberikan persamaan Maxwell dalam bentuk di bawah sebelah kiri, yang sebelah kanannya, yaitu bentuk pertama dibuat masih sama, divergen E sama dengan 1/epsilon 0 rho, kemudian bentuk yang kedua masih sama, divergensi daripada B sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang ketiga ini, Karel E ini dibawa ke sebelah kiri, yaitu ditambah del B per del T sama dengan 0 ya. Nah, kemudian bentuk yang keempat ini juga dibawa ke sebelah kiri, sebelah kanannya. Karel B ini juga otomatis menjadi minus ya. Sebab tadi plus ya, sekarang dari minus, yaitu minus mu 0 epsilon 0 del E per del T ini sama dengan mu 0 J. Ini adalah 4 persamaan Maxwell yang dapat ditulis dalam bentuk lainnya. Nah, di mana di sini kita lihat del B per del T dan del E per del T. Artinya apa? Operator di sini kita bawa sebelah kiri semuanya. Kenapa? Del E ini juga operator ya. Operator del bekerja terhadap E. Sama del B per del T ini kan juga operator parsial, tetapi operator parsial ini hanya respect terhadap waktu, terhadap T. Nah, sama del E per del T ini juga turunan parsial yang respect terhadap T. Sementara del di sini masing-masing adalah operator del yang di cross produkkan dengan vektor E dan vektor B yang sudah di awal dulu sudah kita lihat. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita lanjutkan dengan, tapi sebelumnya saya ingin memberikan sebetulnya apa perbedaan daripada konsep divergensi dan Karel ini. Nah, sekarang saya berikan. Jadi divergensi itu boleh juga ditulis div ya, div dari satu vektor, misalnya satu vektor terserah vektornya apa, dengan Karel ya, atau Karel itu Karel dari satu vektor. Kita tahu bahwa divergensi ini operator del di dot produkkan. Contoh, di dot produkkan dengan vektor A misalnya. Nah, kalau Karel dia di cross produkkan dengan vektor A. Nah, kita tahu bahwa ini bekerja dia del A per del X ditambah del A per del Y ditambah del per del A per del Z. Pak, kok tidak ada IJK-nya? Nah, IJK itu gradien ya, jadi mohon dibedakan gradien dengan dot produk ya, dengan divergensi. Nah, sehingga di sini untuk Karel kita ya, tahu ya di sini
Untuk Karel itu, Karel A itu sama dengan, saya nanti mohon dikoreksi kalau salah ya, ini ada IJK, ada del per del X, ada del per del Y, ada del per del Z, kemudian di sini ada vektornya, misalkan AX, AY, dan AZ. Nanti dicek lagi ya, saya sudah lupa, sudah lama kita belajar ini. Nah, jadi ini sebetulnya apa perbedaannya konsepnya? Kalau kita gambarkan, jadi seperti ini. Apabila ini misalkan ada koordinat kartesian, nah misalnya seperti ini. Kalau dia divergensi itu, dia menyatakan seberapa banyak unit vektor yang berada pada ruang bidang ini. Contoh misalnya di sini kita sekarang ada panah yang kita melihat panah itu menuju kita, bisa dibayangkan panah ini sekarang nih memang saya tulis ada kayak arahnya ke kanan, ke bawah. Sebetulnya ini menuju kita 3 dimensi, tapi saya sulit membayangkannya. Otomatis di sini semakin pendek deh ya. Nah, sementara semakin ke tengah dia otomatis kita akan melihatnya seperti, apalagi yang pas di tengah ini, kita akan melihatnya titik saja. Seolah-olah kita sekarang ini melihat apa ya, melihat debu yang kita naik motor kencang, lalu kita melihat debu depan kita. Bisa dibayangkan kan seperti itu. Nah, ini kita sebut sebagai misalkan mengarah kita berarti positif divergen. Positif divergen. Jadi semua panah ini sekarang menuju kita ini, bisa dibayangkan seperti itu. Ini adalah konsep positif divergen. Kalau dia negatif divergen, berarti semua panah ini meninggalkan kita. Kita melihat semuanya seperti huruf X. Nah, seperti itu. Itu kalau divergensi. Bagaimana dengan Karel? Nah, kalau Karel itu konsepnya misalkan Karel A. Jadi misalnya ada di sini pada suatu ruang seperti ini anggap persegi ya, anggap persegi. Nah, Karel ini apabila misalnya sekarang ada sebuah kawat atau sebuah tongkat yang berada di tengah-tengah ini, di mana tongkat ini sekarang tegak lurus terhadap bidang yang saya tulis ini. Otomatis saya melihatnya seperti titik ini saja kan, seperti lingkaran ini. Seperti lingkaran ini saja saya tengok. Karena dia sekarang tegak lurus terhadap bidang. Bisa dibayangkan kan? Nah, sementara bidangnya ini, lalu bagaimana dengan panahnya ini? Nah, ini dia. Panahnya sekarang adalah melingkari atau rotasi dia. Semakin kecil itu seolah-olah itu adalah medan magnetik daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh medan magnetik ini. Apabila kita karelkan, kita buat arah daripada medan magnetik itu semuanya menuju kita, tegak lurus terhadap bidang ini. Nah, lurus bidang itu kan nanti kalau dot E itu kan normal ya, sama dengan sesuatu yang didotkan dengan E itu didotkan dengan sesuatu yang dikalikan dengan teorema dot itu, dia kan komponen tegak lurus ya, sama dengan vektor normal daripada medan listrik ini sendiri. Sementara apabila kita lihat Karel, contoh Karel B misalnya, saya ambil contoh ya, atau Karel E misalnya. Apabila ini Karel E misalnya, ya sama ini Karel, ini divergen E, ini Karel E, maka maksud daripada Karel E ini adalah vektor daripada E ini melingkari tongkat yang tongkat saya ini yang tegak lurus terhadap bidang ini. Nah, jadi dia melingkari. Paling nanti kan
Curl E ini kan nilainya sama dengan hukum Faraday ya, del B per del T. Apabila ruang ini terisi oleh medan magnet, semakin besar medan magnetnya, maka lintasan daripada vektor-vektor ini akan semakin kecil jari-jari rotasinya ini. Nah, kalau dia divergensi semakin besar ini, maka akan semakin banyak intensitas daripada vektor E ini. Nah, semoga hari ini yang kita sudah belajar 12 pertemuan, Karel divergen, semoga dengan dua konsep yang berbeda ini kita memahami kenapa kita pakai divergensi dan kenapa kita pakai Karel. Jadi ini saya cari kemarin ini dari buku dan dari hari Selasa ini saya cari contoh ini. Saya masih belum menemukan dan akhirnya baru kemarin saya temukan di buku, salah satu buku ada buku saya pegang bukunya, bukan buku di internetnya. Jadi saya menemukan seperti ini dan cukup mudah untuk kita pahami, untuk membantu pemahaman kita seperti apa sih dot E itu, divergensi daripada E itu, dan seperti apa sih Karel daripada E itu. Nah, ternyata konsepnya seperti itu. Divergensi konsepnya adalah seberapa banyak unit vektor atau intensitas daripada unit vektor ini menuju kita. Apabila dia positif ya, kalau dia negatif otomatis seberapa banyak unit vektor ini meninggalkan kita pada bidang ini. Nah, sementara Karel E itu adalah seberapa cepat dia berotasi, pengaruh daripada medan magnetik, dan seberapa besar jari-jari dia berotasi, pengaruh daripada medan magnetik ini. Nah, jadi ini adalah sekarang seolah-olah vektor E ini nih. Ini vektor E, ini juga vektor E. Jadi E ini akan berotasi dia. Nah, di mana kecepatan dia berotasi, jari-jari dia berotasi ditentukan oleh nilai daripada B, medan magnetik. Semoga ini clear. Nah, yang sebelah kiri gimana Pak? Divergensi E ini tadi kan seberapa banyak intensitas. Nah, ingat karena divergensi E ini sama dengan 1/epsilon 0 dikali rho. Rho ini kan apa ini? Kerapatan, intensitas daripada charge atau muatan di sini. Kalau di sini ya nampak B perubahan. Jadi ini sebetulnya sangat menarik kita bahas ya. Di sini del B per del T, del B per del T itu adalah perubahan B terhadap waktu. Sementara di sini tidak berubah. Kalau divergensi E ini dia fix, tetapi fixnya adalah kerapatan. Seberapa rapatkah intensitas daripada vektor E ini menuju atau meninggalkan kita. Kalau dia seberapa besar, seberapa kecil jari-jari, dan seberapa cepat vektor E ini berotasi akibat daripada del B. Artinya apa? Ketika kita melihat sebuah turbin, nah misalnya ini magnetiknya, ini magnetnya ya, saya buat gambarnya, maaf kalau kurang rapi. Nah, dan ini di tengah ada statornya. Nah, ini kan seperti ini nanti ya. Ini yang tengah-tengah rotornya, yang ini magnet. Magnet ini nanti ada kumparan-kumparannya lagi. Nah, ini juga pada magnet ini ada kumparan-kumparan. Bisa dia magnet tetap. Kadang-kadang kalau pada motor itu kita lihat dia ini kumparan ini ya, dan yang di tengah-tengah ini kumparan. Dan di tengah-tengah stator juga kumparan, maaf rotornya kumparan, ini rotor yang stator ini juga kumparan. Tetapi stator ini kumparan ini dia berlaku sebagai magnet di sini. Nah, kan besi apabila kita liliti dengan kawat kan menjadi magnet juga. Artinya stator ini bersifat sebagai magnet. Kita rubah-rubah magnetisasi daripada atau kuat medan magnet daripada kedua kumparan yang diam ini atau stator ini, maka di sini medan listrik ini seberapa kencang dia berotasi ya tergantung seberapa kuat kita merubah medan magnet. Kalau kita balikan gimana Pak? Ya kita balikan ya juga masih sama, boleh dibalikan. Contoh prinsip daripada turbin misalnya, boleh saja, tidak ada masalah. Masih sama konsepnya yaitu Karel E maupun Karel B, perubahan.
del per del T, baik itu del E atau del B. Nah, sementara divergensi itu dot product itu fix ya. Kenapa? Karena perkalian dot product itu adalah skalar dan perkalian Carrel atau cross product itu adalah vektor. Seperti itu. Kemudian sambil saya menjelaskan, kalau ada yang bertanya silakan ya. Ini hari ini kita masih belajar konsep, tak ada halangan. Insya Allah minggu depan kita akan lihat seperti apa sih kalau soal-soalnya misalnya ya. Karena ya ini konsep yang harus kita tahu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Magnetic charge-nya. Nah, muatan magnetik. Nah, ini yang sebelumnya yang belum ada dikemukakan oleh teori elektrodinamika sebelumnya, yaitu magnetic charge. Kalau electric charge kita sudah ada, kita sudah sering bahas sebelumnya. Tetapi kalau magnetic charge belum ada ya. Nah, kenapa? Karena ternyata dari komponen yang ditambahkan oleh Maxwell pada persamaan elektrodinamika tersebut ya membuat konsep magnetic charge ini juga muncul. Nah, sehingga di sini pada ruang vakum, nah jadi berbeda ya, ruang vakum dengan steady state itu berbeda ya. Apa bedanya? Kalau ruang vakum itu ruang yang tidak ada muatan. Tetapi kalau steady state itu pada temperatur, misalkan pada temperatur 0 derajat Kelvin misalnya, itu kita sebut sebagai steady state. Tetapi kalau ruang vakum itu ya ruang yang tekanannya sangat rendah, walaupun mustahil bagi kita manusia ini menciptakan ruang yang betul-betul vakum. Itu tidak mungkin ya. Tetapi biasanya ada tekanannya sangat rendah. Jadi itu mohon dibedakan vakum dan steady state ya. Nah, pada ruang vakum kita akan diberikan, kalau ruang vakum itu ciri-ciri ruang vakum itu kan apabila di sini ada sebuah bejana misalkan. Nah, apabila kita ingin memvakumkan, maka kita akan memompa ruangan yang tertutup, yang sangat dindingnya sangat keras ini, memompa keluar udara yang berada di dalam ini, kita pompa keluar ya. Nah, sehingga nanti tekanannya dalam 10 pangkat minus sekian tor ya, kadang dibuat ya apanya tor satuannya nanti kalau dalam Pascal beda lagi ya. Intinya tekanan di dalam ini sangat rendah karena kita keluarkan, kita pumping out kan partikel-partikel yang berada, sehingga pada ruang vakum itu rapat muatannya mendekati 0. Otomatis untuk benda yang vakum, perfect vakum, rho-nya sama dengan 0. Nah, atau J-nya juga sama dengan 0. Karena tidak ada charge, tidak ada muatan, sudah kita keluarkan semuanya. Ini sekali lagi kita anggap bahwa benda ini betul-betul vakum sempurna. Nah, padahal kenyataannya tidak mungkin vakum sempurna ya. Nah, sehingga di sini persamaan Maxwell menjadi divergensi daripada E sama dengan 0 ya tidak ada. Kenapa? Karena konstan tadi, karena tidak ada rho-nya 0 ya. Kemudian divergensi daripada B ya pasti sama dengan 0. Nah, kemudian Carrel daripada B, Carrel daripada E, hukum Faraday ini tetap del B per del T. Nah, sementara Carrel daripada B ini sama dengan mu 0 epsilon 0 del E per del T. Nah, mana mu 0 J-nya, Pak?
Seharusnya kan mu 0 J ditambah mu 0 epsilon 0 del E per del T. Kita tahu J sama dengan 0 karena dia vakum ya. Otomatis sekarang mu 0 J-nya sama dengan 0. Sehingga tertinggal mu 0 epsilon 0 del E. Bagaimana dengan E? Kenapa dia tidak 0? Nah, ingat, E itu kan medan magnetik ya. Medan magnetik kan di dalam vakum masih bisa berubah, masih bisa beroperasi. Contoh cahaya kita tembakkan ke dalam vakum, masih bisa merambat dia di dalam ruang vakum itu, tidak ada masalah. Nah, jadi tidak ada masalah dia. Yang 0 itu hanya ininya berbeda dengan steady state. Steady state J-nya nanti akan mu 0 J-nya akan sama dengan bisa sama dengan 0 dan del E per del T juga bisa sama dengan 0 dengan catatan E-nya ini nilainya sama dengan konstan ya. Nah, sekarang saya tuliskan ini untuk free space ya. Nah, free space persamaan Maxwell free space ya. Tetapi steady state, nah saya tuliskan di sini steady state divergensi E sama dengan tetap rho per epsilon 0, kemudian divergensi B sama dengan 0. Hukum Faraday kita tetap del B per del T, sedangkan karel daripada B itu dapat kita tulis karel daripada B itu untuk steady state itu adalah mu 0 J. Nah, bisa enggak 0 ini Pak kita tulis untuk ya bisa juga dengan catatan J-nya sama dengan 0. Tetapi kan bisa jadi contoh suatu material yang berada pada temperatur 0 derajat Kelvin, suatu material yang sudah didoping ya, sudah dicampur dengan material lain, dia sudah banyak punya free elektron misalnya, elektron bebas. Tetapi sekarang kita letakkan dia di temperatur 0 derajat Celcius. Artinya kan dia punya J. Dia punya J, tetapi J itu tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, maka del E per del T ini sama dengan 0 dan tinggal yang ini saja. Nah, untuk keadaan steady state. Apakah dia sama dengan 0? Ya bisa juga. Bisa untuk material yang murni berikatan. Contoh silikon misalnya. Silikon itu kan murni 4 plus 4 silikon berikatan dengan silikonnya. 4 plus 4 tidak ada elektron bebasnya. Sehingga sama dengan 0. Tetapi biasanya ini ditulis dalam bentuk mu 0 J untuk steady state ya. Nah, jadi ini perbedaannya agar kita tidak rancu dalam membedakan persamaan Maxwell ini, mana persamaan Maxwell secara umum, mana persamaan Maxwell pada steady state, mana persamaan Maxwell pada free space. Free space itu maksudnya tidak ada elektron atau tidak ada muatan di sana. Nah, jadi yang 4 ini tadi adalah free space ya. Tidak ada muatan. Nah, di sini otomatis akan membawa kita ke persamaan berikut. Sekarang kita lihat ini di buku ini diberikan divergensi E sama dengan, saya tulis lagi, epsilon 0 dikali rho E. Nah, ini E ini identik dengan elektron di sini ya, elektrostatis pada hukum Gauss ini ya. Kemudian divergensi B sama dengan, nah ini divergensi B ini di sini apabila kita baca, maka kita dapat substitusikan, bentar. Jadi saya buat di sini jika kita tukar atau replace ya, kita tukar atau replace E dengan B dan B dengan negatif mu 0 epsilon 0 E. Nah, maka kita akan menemukan persamaan ini ya. Satu, ini yang keduanya divergensi B sama dengan mu 0 dikali
rho M. Kemudian yang ketiga, kita akan memperoleh curl daripada E sama dengan negatif mu0 Jm dikurang del B per del T. Nah, ini kita tukar tadi ini ya. Nah, kemudian yang keempat, kita akan diberikan curl B sama dengan mu0 J E. Nah, kalau elektron, kalau dia arus ya identiknya dengan elektronnya, ditambah dengan mu0 epsilon 0 del E per del T. Nah, ini adalah bentuk lain daripada persamaan Maxwell jika E dan B-nya saling ditukar dan B-nya diganti atau di-replace dengan mu0 epsilon 0. Lagi-lagi ini juga bentuk persamaan lain Maxwell. Bentuk lain persamaan Maxwell. Ini mana tahu nanti ada di soal yang melibatkan ini ya. Nah, jadi sekali lagi, jadi yang mana magnetic charge-nya itu? Magnetic charge-nya itu adalah yang rho M ini adalah magnetic charge ya. Nah, kalau rho E adalah electric charge dan rho M adalah magnetic charge. Di mana di sini rho E adalah electric charge atau muatan listrik, sementara rho M-nya adalah magnetic charge ya. Nah, seperti itu. Muatan magnetik. Nah, sehingga di sini kalau rho E itu sudah ya electric charge ya. Kalau jadi JM itu gimana? JM itu adalah arus magnetnya, arus magnet, bukan arus dari bukan electrical current, tetapi magnetic current-nya. Nah, atau arus yang dihasilkan oleh magnetic charge, bukan arus yang dihasilkan oleh electric charge. Sekali lagi, JM ini adalah arus yang dihasilkan oleh magnetic charge ya. Nah, kalau JE ya berarti JE arus listriknya ya. Arus dari electric charge ya. Ini arus yang biasa. Nah, sehingga dari sini disimpulkan oleh Maxwell yaitu divergensi daripada JM. Nah, ingat JM ini arus yang dihasilkan oleh magnetic charge sama dengan negatif del rho M per del T. Nah, dan yang kedua, divergensi daripada JE ini sama dengan negatif del rho E per del T. Nah, ini apa? Ini lagi-lagi kedua persamaan ini adalah persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas dari Maxwell ya. Baik, sepertinya hari ini kita sampai di sini saja. Tidak usah panjang lebar dan tidak usah terlalu jauh ke belakang dulu. Kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Nah, semoga yang kita pelajari hari ini, sekali lagi, semoga yang kita pelajari hari ini dapat kita ingat, karena ini adalah inti daripada elektrodinamika, di mana ada elektrodinamika sebelum Maxwell dan ada elektrodinamika setelah ada perubahan dari Maxwell, di mana beliau memperbaiki hukum Ampere dengan memanfaatkan persamaan kontinuitas, sehingga dia menambah dengan mu0 epsilon 0 del E per del T. Kemudian dia juga menyatukan gaya elektrostatik dengan gaya elektromagnetik, dengan gaya magnetostatis, yaitu FQE plus V cross B.
Seperti itu, dan juga ada bentuk-bentuk lainnya. Kemudian tadi juga kita mendiskusikan seperti apa persamaan Maxwell pada keadaan steady state. Steady state itu salah satunya temperatur 0 derajat Kelvin, dan seperti apa persamaan Maxwell pada kondisi free space atau vakum, ruang vakumnya. Jadi jangan sampai lupa, karena ini rata-rata kalau kita bicara masalah elektromagnetik dan bicara masalah elektrodinamika, kita tidak bisa lari dari 4 persamaan ini. Sekali lagi, inti daripada pembelajaran kita sebetulnya sepanjang semester ini adalah 4 persamaan ini. Persamaan 1 hukum Gauss, persamaan 2 ada rule of magnetism atau divergensi B sama dengan 0, kemudian ada hukum Faraday, Karel E sama dengan min B per del T, di mana maknanya adalah mengubah medan magnetik akan mempengaruhi medan listrik. Kemudian persamaan yang keempat adalah Karel sama dengan mu 0J plus mu 0 epsilon 0 del B del E per del T, di mana maknanya adalah mengubah medan listrik akan mempengaruhi medan magnetik. Tergantung kondisinya, apakah kondisi dia steady state atau vakum, tadi kita sudah tinjau persamaan hukum ampernya. Nah, itu saja. Silakan, ini masih ada lebih kurang 2 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan, atau yang perlu didiskusikan. Sebetulnya sangat kalau saya sangat suka saya belajar ini sebetulnya. Tapi ya itu tadi, kita sebetulnya belajar ini bukan, kalau kepada soal-soal tidak terlalu banyak, tetapi ini lebih kepada seperti apa ya, kita misalnya kita berada di sebuah bukit, selama ini kita belajar elektromagnetik itu kita belajar di sisi-sisi bukitnya. Setelah kita belajar persamaan Maxwell ini, kita berada di atas bukitnya, sehingga kita melihat dengan mudah fenomena-fenomena elektromagnetik itu, baik dia elektrostatiknya maupun magnetostatiknya. Kenapa? Karena kita sudah terkumpul 4 persamaan. Memang hari ini persamaan Maxwell ya sekali lagi nothing spesial bagi kita ya. Tetapi dulu ketika 4 persamaan ini ditemukan, ini sangat luar biasa dan sangat membuka transformasi atau inovasi dari ilmu fisika saat itu, karena sebelum terpisah-pisah, bukan disatukan seperti ini ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan. Untuk lebih detail, mungkin teman-teman bisa baca dari buku atau buku referensi lain juga boleh, silakan ya. Ini saya mencoba untuk meringkaskan saja supaya satu pertemuan itu kita cukup. Baik, tinggal 1 menit 8 detik lagi. Silakan, ini kita ada 8 orang yang tidak hadir sekarang. Siapa yang tak hadir ya? Atau tadinya hadir tapi keluar, terdampar Zoom. Atau apa? Nanti materinya bisa saya upload di YouTube. Kalau ada yang tadi yang putus-putus, nanti bisa dilihat di sana. Ya udah, itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Ini waktu udah mau habis, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti bisa kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp. Kalau bisa ya mohon dihidupkan diskusinya di grup WhatsApp ya, terserah apakah terkait pembelajaran atau terkait materi atau terkait sistem pembelajaran kita. Itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung akhiri ya ini Zoom-nya.